Nah, kalau kita lihat ada beberapa testimoni yang saya baca dari mantan ex pegawainya Karyawan. daripada Oyo ya. Artinya saya lihat kalau pengakuan dari dia, kalau memang itu dapat dipertanggungjawabkan, bahwa dari awal sebenarnya Oyo udah tahu bahwa apa yang dipublish tersebut, apa yang diinformasikan tersebut sebenarnya tidak benar gitu loh. Artinya secara sadar Oyo melakukan sesuatu kebohongan, melakukan sesuatu informasi yang tidak benar, melakukan sesuatu informasi yang tidak jujur. Nah, kalau kita masuk ke KUHP, itu suatu kebohongan, suatu informasi yang tidak benar, membujuk seseorang sehingga konsumen dirugikan. Tentu ini kan yang berimplikasi pada saat konsumen memesan, dia menyetorkan sejumlah uang, tentu konsumen dirugikan terhadap informasi yang diberikan oleh si pelaku usaha. Dengan informasi yang tidak benar tersebutlah, makanya konsumen tertarik melakukan pembayaran kan gitu. Halo para penonton setia Tagar TV, terima kasih untuk tetap setia bersama dengan kami dalam bincang-bincang dan wawancara kami bersama dengan berbagai narasumber membahas kasus maupun peristiwa yang banyak dibahas di media sosial maupun di media besar lainnya yang trending dan banyak dicari oleh masyarakat. Nah, kali ini kami melanjutkan diskusi kami di mana sebelumnya Tagar TV telah mengundang 4 narasumber yang membahas tentang kasus PT Oyo Rooms Indonesia yang mendapatkan keluhan tidak hanya dari pelanggan tapi juga dari mitra hotelnya atau pemilik hotel, kemudian juga dari vendor, bahkan ada testimoni dari ex karyawannya sendiri bagaimana bisnis yang dijalankan oleh Oyo Rooms Indonesia besutan dari startup company yang berasal dari India. Nah, kali ini kita akan membahas dari sisi perlindungan hukumnya untuk konsumen Oyo pada khususnya. Oleh karena itu, kami sangat beruntung kami bisa mengundang seorang dosen dan praktisi hukum sekaligus anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK dari Kabupaten Bogor, yaitu Ibu Dina Lara D. Butar-Butar, SHMA. Halo Bu Dina, apa kabar Bu? Baik, halo Bang Yosi. Terima kasih untuk kesediaannya hadir di Tagar TV. Iya. Oke, mungkin Bu Dina sudah mengikuti tentang kasus Oyo Indonesia ini, di mana salah satu mungkin saya berikan garis besar, terutama untuk bicara konsumen. Salah satu dari narasumber kita itu Ibu Asi ketika dia hendak check-in di hotel Oyo atau kerjasama Oyo dengan mitra, dia mendapati bahwa fasilitas hotel ternyata tutup. Kemudian akhirnya dia tidak bisa menginap di sana dan mencari hotel yang lain, kemudian mengajukan untuk pengembalian dana atau refund. Dan hingga terakhir kita interview di bulan Agustus kemarin, berbulan-bulan dana tersebut tidak juga dikembalikan. Dan keluhan-keluhan seperti ini kalau kita lihat di sosial media ternyata tidak hanya satu orang, ada banyak. Nah, mungkin dari sisi hukumnya Kak, dari sisi perlindungan hukum, apa sih hak-hak dari seorang konsumen dalam hal ini dalam kasus di Oyo Indonesia ini Bu? Silakan Bu. Kalau kita berbicara mengenai hak-hak konsumen, sebenarnya Undang-Undang Nomor 8 1999 itu udah mengatur ya. Ya. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 8 99 itu jelas dikatakan hak konsumen. Konsumen di sini adalah konsumen akhir. Apa itu konsumen akhir? Yaitu konsumen yang mempergunakan untuk diri sendiri atau untuk keluarga. Artinya bukan untuk diperdagangkan. Nah, seperti kasus tadi yang Bang Yosi cerita tadi, ada seorang memesan kamar, tentu adalah itu untuk dia, bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan kembali. Maka dalam hal ini orang yang memesan kamar itu adalah termasuk konsumen yang harus dilindungi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Seperti itu. Nah, hak-hak konsumen itu secara detail di dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sudah diatur. Bahkan hak dari kenyamanan, dari informasi gitu loh, perlindungan hukum itu semua diatur. Informasi aja harus jelas gitu loh. Hak-hak konsumen itu. Nah, kalau tadi kita berbicara seperti cerita Bang Yosi bahwa ada orang memesan kamar, ternyata kamarnya sudah hotelnya sudah tutup atau sudah tidak beroperasi, ini kan konsumen sudah merasa dibohongi gitu ya, tidak mendapatkan informasi yang benar terhadap barang ataupun jasa yang dipesannya, dalam hal ini adalah kamar hotel tersebut.
Seperti itu Bang Yosi. Oke, berarti dalam hal ini hak-hak apa yang dilanggar yang kalau kita lihat di ketentuan di undang-undang tadi? Ya, yang pasti adalah hak atas informasi yang benar dan jelas, itu paling utama tuh. Artinya informasi yang disebutkan di dalam, ini kan kebetulan penawaran melalui daring ya, melalui internet ya. Artinya apa yang diinformasikan melalui internet itu tidak benar dan tidak jelas. Nah, tentu itu sudah melanggar hak konsumen. Belum lagi kalau kita tarik lagi lebih dalam lagi, itu mengganggu kenyamanan dia, yang tadinya dia ada acara tertentu di situ, dia harus mencari tempat yang lain. Banyak lagi hak-hak yang akan dilanggar dari peristiwa itu. Tetapi satu hal, dengan memberitakan suatu hal yang tidak benar, di mana konsumen adalah punya hak mendapatkan informasi yang benar dan jelas, itu salah satu pelanggaran hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oke, kalau untuk posisi OYO Indonesia sendiri, itu ada kewajiban nggak yang diatur dalam undang-undang tersebut, Bu? Ada. Jadi OYO di sini kan sebagai ini kan ada 3 pihak nih. Kalau kita lihat ya, OYO ada owner, pemilik propertinya, ada juga si konsumen gitu loh. Tetapi dalam posisi ini adalah OYO adalah sebagai pelaku usaha. Maka pelaku usaha punya kewajiban, itu diatur juga dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu pasal 7. Jelas sekali di sana kewajibannya, salah satu dalam pasal 7 diatur memberikan informasi yang benar dan jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Ya, memberikan informasi yang benar, jelas, jujur tentang kondisi bahkan jaminan terhadap barang tersebut gitu loh. Jelas sekali diatur di sana yang merupakan kewajiban pelaku usaha gitu. Terhadap barang dan juga jasa loh ya. Barang yang dia tawarkan harus jelas informasinya gitu loh. Oke, berarti dalam kasus ini ketika datang ke hotel ternyata hotelnya tutup, tidak sesuai dengan yang ada di aplikasi, itu artinya dilanggar Undang-Undang Nomor 18 ini ya, Bu ya? Iya, betul. Nah, implikasinya nomor 8. Oh, sorry, Undang-Undang Nomor 8 tahun 99. Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jelas kalau suatu aturan undang-undang namanya ada pelanggaran hak, tentu akan ada akibat hukum ataupun implikasi ataupun sanksi hukumnya terhadap siapa pelanggar tersebut. Nah, dalam hal ini adalah hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha, yaitu di bidang barang dan jasa ya, ataupun penjualan barang dan jasa, dalam hal ini adalah hotel, di mana pihak pelaku usaha dalam hal ini adalah OYO memberikan informasi yang tidak benar ya, memberikan informasi yang tidak benar. Nah, tentu ini di dalam pasal 8 jelas dikatakan ada sanksi terhadap pelaku usaha tersebut gitu loh. Itu diatur, bahkan sanksi pidana juga bisa ada dalam Undang-Undang Nomor 8 99 ini. Dan kalau kita kembali lagi ya, artinya kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bisa ditarik lagi bukan hanya sekedar dalam hubungan keperdataan, tetapi bisa berakibat kepada hubungan kepidanaan. Apalagi hal ini dilakukan melalui ITE, artinya melalui elektronik ya. Dan ini bisa juga dikaitkan lagi lebih jauh lagi kepada Undang-Undang ITE. Jadi memang di sini pelaku usaha harus hati-hati di dalam memasarkan produknya berupa barang dan jasa, itu harus memberikan informasi yang benar. Apalagi dia mempergunakan elektronik, maka ini bisa terkena kepada Undang-Undang ITE juga gitu loh. Nah, kalau kita lihat, saya sudah baca ya, ada beberapa testimoni yang saya baca dari beberapa, bahkan dari mantan ex pegawainya daripada OYO ya. Artinya saya lihat kalau pengakuan dari dia, kalau memang itu dapat dipertanggungjawabkan, bahwa dari awal sebenarnya OYO udah tahu bahwa apa yang dipublish tersebut, apa yang diinformasikan tersebut sebenarnya tidak benar gitu loh. Artinya secara sadar OYO melakukan sesuatu kebohongan, melakukan sesuatu informasi yang tidak benar, melakukan sesuatu informasi yang tidak jujur. Nah, kalau kita masuk ke KUHP, itu suatu kebohongan, suatu informasi yang tidak benar, membujuk seseorang sehingga konsumen dirugikan. Tentu ini kan yang berimplikasi pada saat konsumen memesan, dia menyetorkan sejumlah uang, tentu konsumen dirugikan terhadap informasi yang diberikan oleh si pelaku usaha. Dengan informasi yang tidak benar tersebutlah, makanya konsumen tertarik melakukan pembayaran kan gitu.
Iya. Seandainya kalau diinformasikan hotelnya itu tidak benar, pasti konsumen tidak akan menyetorkan Datang. sejumlah uang. Ya. Artinya kalau kita kembali lagi ke KUHP, ini bisa masuk, patut diduga bisa dilakukan bahwa pelaku usaha melakukan 378, yaitu penipuan, yaitu dengan rangkaian kebohongan, dengan informasi yang tidak benar, melalui perkataan-perkataan ini adalah melalui informasi ya. Ya, itu adalah suatu kebohongan, maka bisa juga dikatakan sehingga si konsumen tersebut tergerak untuk melakukan sesuatu yang apabila informasi itu benar dilakukan, maka dia tidak akan tergerak. Karena informasinya adalah hotel tersebut bagus, ada ini gitu loh, terbuka, makanya si konsumen tertarik. Nah, di situ saya kira sudah cukup untuk memenuhi unsur pasal 378 tersebut gitu loh. Dan dijuntokan lagi dengan ITE. Ya, dijuntokan lagi dengan ITE karena dia mempergunakan elektronik gitu loh. Seperti itu Bang Yosi. Iya, mungkin saya sedikit recall kepada para penonton Tagar. Kalau Anda belum melihat video kita sebelumnya wawancara dengan ex karyawan Oyo, di situ disebutkan memang ada istilah soft life ya itu Bu ya, di mana sebenarnya hotel belum ready tapi langsung di online kan, langsung dibuka untuk di order dan begitu dan itu diedit, jadi katanya diduga itu dari testimoni itu foto-foto fasilitas itu diedit dengan Photoshop lah istilahnya gitu, teknologi pengeditan lah di dalam gambar gitu. Berarti itu udah termasuk penipuan, berarti malah nggak cuma sekedar kita bicara perlindungan konsumen ataupun undang-undang ITE, tapi malah penipuan itu malah penipuan ya? Jelas sekali. Apalagi dengan kalau misalnya testimoni tadi bisa dipertanggungjawabkan oleh X yang tadi ya, artinya tugas dari aparat penegak hukum lah untuk menggali ini apakah memang perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar, apalagi dengan perbuatan mengedit. Artinya sudah ada niat dari awal gitu loh, bukan lagi faktor kehilafan, tapi memang faktor kesengajaan, diedit sedemikian rupa sehingga informasi itu seolah-olah benar kan gitu. Sehingga seolah-olah informasi itu adalah benar, nyatanya adalah masih soft line, artinya belum layak untuk diperjualkan gitu loh. Nah, apa yang didapatkan oleh pelaku usaha dari situ? Jelas, pelaku usaha mendapatkan sejumlah uang yang memang merugikan konsumen gitu loh. Jadi unsur-unsur kalau kita baca ya 378 ya, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Nah, di sini adalah barang siapa dengan maksudnya si Oyo kan untuk menguntungkan diri sendiri. Artinya tadi kalau kita lihat apa tujuannya supaya bisa tayang di luar negeri di mana gitu ya, bahwa propertinya sudah banyak di Indonesia, kan itu tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri ya, dengan memakai palsu atau martabat palsu ya, dengan tipu muslihat. Saya kira ini tipu muslihat, yaitu dengan mendesain foto-fotonya seolah-olah bahwa itu adalah sudah ready, sudah siap untuk dipasarkan, sudah siap untuk dipergunakan oleh konsumen, yang nyatanya belum gitu ya. Ataupun rangkaian kebohongan, bisa kita lihat rangkaian kebohongan, mungkin melalui iklannya dikatakan tinggal dengan wastafel yang bagus, tempat tidur yang luks, ini banyak mungkin promosi-promosi yang dilakukan, itu saya kira adalah rangkaian kebohongan. Ya, yang tujuannya ngapain? Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Sehingga si konsumen tergerak untuk menyerahkan uang gitu loh, untuk menggerakkan uang kepadanya ya, atau supaya memberi hutang. Ini kan atau artinya boleh pilihan, maka pilihan konsumen di sini adalah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Sesuatunya itu adalah uang, dan bisa kita tarik lebih dalam lagi di refund. Apakah selesai hanya sekedar refund ya? Kalau kita lari ke bisnis lagi, berapa lama dia pergunakan uang itu? Apakah gampang merefundnya? Bahkan kalau kita lihat testimoni daripada konsumen sampai hari ini pun banyak yang belum di-refund, dikembalikan. Iya. Jadi saya kira terpenuhi ya unsur itu. Iya. Nah, itu dari sisi hukum dan undang-undangnya sudah sangat detail dijelaskan oleh Bu Dina. Mungkin pertanyaannya lebih ke pertanyaan awam sih Bu. Jadi kalau misalkan hal ini kita alami, kita sendiri ataupun kita masyarakat yang buta dengan hukum lah. Apalagi kemarin kan dari pelanggan itu Bu Asi bilang, aduh cuman nilainya 475.000. Saya telepon-teleponan aja udah habis pulsa saya, tenaga saya. Nah, Bu Dina ini kan sebagai anggota juga dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Sebaiknya apa langkah-langkah yang bisa diambil oleh konsumen yang kita masyarakat awam yang dealnya mungkin ya di bawah 1 juta lah gitu, dan sampai sekarang posisinya itu belum di refund sama sekali gitu, Bu. Apa yang bisa kita lakukan? Slogan kami anggota BPSK adalah jadilah konsumen yang bijak. Ya, seringkali memang perlindungan konsumen memang bersyukur saya kebetulan anggota periode kedua ya, jadi udah hampir 10 tahun jadi anggota BPSK. Memang kami masih punya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Seringkali masyarakat kalau saya lihat, waduh kalau saya berperkara hukum itu panjang, belum lagi biaya. Ya saran saya adalah kalau bukan kita konsumen yang bijak, lama-lama pelaku usaha akan berbuat ya tidak akan sadar gitu loh kalau kita tidak mau melaporkan ini. Toh juga di BPSK ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen memerintahkan dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten dan Kota itu adalah untuk membantu masyarakat golongan menengah ke bawah. Artinya supaya masyarakat yang selama ini testimoni di otaknya adalah bahwa berperkara di pengadilan itu mahal, pakai biaya. Di BPSK itu tidak ada biaya loh. Dan 21 hari kita putus kok perkaranya. Nah, tapi saya kira untuk konsumen-konsumen yang memang nilainya kecil, saya kira supaya jadi efek jerah lah buat Oyo khususnya dan juga buat pelaku-pelaku usaha yang lainnya gitu loh. Bahwa tindakan sekecil apapun yang dia rugikan, bahkan 1 rupiah pun itu berhak untuk dilaporkan ke BPSK. Toh juga konsumennya tidak dikenakan biaya sepeser pun gitu loh. Nah, apa sih gunanya? Ya supaya nanti pelaku usaha semakin jujur lah dalam berusaha. Karena bisa jadi dalam usaha-usaha yang lain juga dia akan bertindak karena melihat konsumen Indonesia kurang peduli terhadap hak-haknya, tidak mau mempertahankan haknya. Hanya karena melihat nilainya kecil, capek, repot gitu ya. Tapi coba kalau dihitung konsumen Indonesia, Oyo misalnya, 1 orang dirugikan 300.000 kali berapa juta misalnya. Iya. Ya. Tentu saya kira ini perlu dilakukan untuk efek jerah. Di samping kalau saya lihat ini adalah patut diduga adalah sudah merupakan tindak pidana, saya kira memang perlu jalur yang lebih lagi untuk melaporkan tindakan tersebut karena kita takutkan akan makin banyak yang akan dirugikan gitu loh. Oke. Untuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini apakah di semua daerah itu ada, Bu? Rata-rata ada, tapi memang belum semua terbentuknya. Tetapi boleh, misalnya seperti Kabupaten Bogor udah terbentuk. Nah, Depok belum terbentuk, maka warga Depok boleh datang ke Kabupaten Bogor. Bagi daerah yang belum terbentuk, itu boleh ke BPSK yang paling dekat. Nah, toh juga paling uniknya BPSK ini adalah konsumen melaporkan di BPSK domisili dia bertempat tinggal. Artinya gini, meskipun dia memesan hotel itu di Jakarta, domisili dia adalah di Tangerang, maka dia laporkan di BPSK Tangerang. Artinya tidak mempersulit daripada si konsumen. Jadi saya kira tidak ada lagi alasan konsumen bilang, aduh ribet, aduh biaya gitu, nggak ada lagi saya kira gitu. Toh juga 21 hari diputus kok. Gitu. Oke, artinya setelah 21 hari diputus, ya apapun keputusan dari BPSK, itu Oyo Indonesia wajib. Berarti apa yang menjadi kewajiban mereka itu, Bu? Nah, tergantung dari putusan kita. Nah, uniknya di BPSK ini ada 3 sistem penyelesaian perkara. Dia ada konsiliasi, ada mediasi, ada arbitrase. Kalau konsiliasi berarti para pihak yang menyelesaikannya tapi di hadapan BPSK. Kalau mediasi maka tri pihak. Jadi artinya ada 3 pihak. Di sini mediatornya adalah anggota BPSK, dia aktif untuk menyelesaikan perkara ini. Nah, kalau arbitrase ini biasanya terjadi kalau para pihak tidak bersepakat di dalam menentukan pilihan hukum, maka diberikanlah kepada anggota BPSK lah yang memutus gitu loh. Nah, nanti ini persidangannya persis seperti persidangan di pengadilan, mengajukan gugatan, jawaban, pembuktian, kesimpulan, putusan. Nah, putusannya bagaimana? Sebenarnya final and banding atau inkra sebenarnya. Cuma memang jujur, kami anggota BPSK juga merasa ada kelemahan daripada undang-undang BPSK ini. Karena undang-undang perlindungan konsumen ini terhadap putusan BPSK, meskipun dikatakan final and banding, tetapi pada dasarnya masih bisa dilakukan keberatan kepada pengadilan. Gitu loh. Akhirnya kan ini membuat, maaf kata saya sering mempergunakan istilahnya, membuat bahwa putusan BPSK ini ada mandulnya lah, karena masih harus
untuk eksekusi juga memang, misalnya kita putus nih, pelaku usaha dihukum untuk membayar ganti rugi 5 juta. Nah, kalau pelaku usaha tidak mau melakukan, itu harus eksekusi ke pengadilan. Artinya putusan ini kadang ya kasihan konsumen gitu loh. Dan ini memang gagasan dari anggota-anggota BPSK se-Indonesia, berharap jangan lagi putusan BPSK ini dibebaskan tapi ekornya dipegang gitu loh. Karena harus masih bisa mengajukan keberatan ke pengadilan gitu loh. Makanya jujur, kalau kami di BPSK memang seringkali kami arahkan untuk penyelesaian itu selalu kepada perdamaian gitu loh. Karena kalau tidak perdamaian, ya itu, kalau salah satu pihak keberatan, maka dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Meskipun di dalam keberatan itu diatur bahwa alasan keberatan itu sebenarnya jelas. Kalau putusan itu didasarkan dengan bukti yang palsu, dengan suatu kebohongan, tapi faktanya pengadilan negeri terima aja semua perkara. Nah, ini kan membuat repot lagi konsumen gitu loh. Nah, tapi apapun itu minimal kan membuat efek jerah dari pelaku usaha itu. Minimal pelaku usaha tahu bahwa di Indonesia ini ada badan yang memang melindungi konsumen tersebut gitu loh. Dan dari hasil konsumen juga BPSK, seandainya kita menerima laporan nih, perbuatan daripada pelaku usaha ya, ternyata kita lihat ada tindak pidananya, maka kami berhak untuk merekomendasikannya kepada penyidik bahwa di sini ada tindak pidananya, gitu loh. Itu berhak kami merekomendasikannya, gitu loh. Jadi ada eskalasi lanjutan lah kurang lebih gitu ya? Iya, BPSK berhak gitu loh. Makanya seringkali kalau ada orang sengketanya adalah sengketa konsumen, tetapi ada unsur pidananya, biasanya kepolisian tidak mau menerimanya. Dia katakan ke BPSK dulu. Nanti dari hasil BPSK kami akan rekomendasikan bahwa perbuatan pelaku usaha ini patut diduga telah melanggar pasal berapa KUHP gitu loh. Nah, jadi untuk selanjutnya mohon diproses oleh Kepolisian Republik Indonesia, misalnya seperti itu. Iya. Jadi ya itu. Oke, Bu Dina, ini kan jumlahnya mungkin kita tidak tahu berapa tepatnya gitu ya, katakanlah puluhan atau mungkin ratusan, kita tidak tahu, yang saat ini masih menggantung, yang mungkin proses refundnya kalau kita lihat di sosial media itu, di Oyo Bikin Rugi itu cukup banyak lah gitu ya. Nah, sebaiknya mereka ini disatukan kemudian melaporkan ke BPSK di satu tempat atau seperti apa, Bu? Oh iya, gini, di BPSK itu tidak boleh bersama-sama ya, itu harus perorangan ya. Boleh-boleh aja misalnya si A datang berarti nomor perkaranya berbeda, si B datang berbeda. Tapi kan ada orang yang merasa, aduh repot saya kerja datang ke BPSK. Nah, saya kira kalau memang sudah banyak, saya kira bisa dilakukan gugatan ke pengadilan ya, atau gugatan class action. Artinya mereka bersama-sama. Itu saya kira lebih simpel karena dia bisa memberikan kuasa kepada pengacara gitu ya. Dan mungkin saya kira pengacara juga lebih enak karena lebih gampang membuktikannya, artinya lebih daripada satu orang yang dirugikan gitu loh. Artinya patut diduga memang pelaku usaha ini memang sudah melakukan perbuatan melawan hukum gitu loh. Karena buktinya pihak-pihak yang dirugikan itu lebih daripada satu orang. Tetapi kalau cuma per satu orang itu memang bisa dilakukan di BPSK. Kalau class action itu di BPSK tidak dapat dilakukan. Seperti itu, Bang Yus. Oke. Iya. Bu Dina, ini situasinya kan kita juga sudah mencoba untuk memberikan kesempatan berimbang. Ya. Jadi dari wawancara, ada 4 wawancara yang sudah kita tayangkan di video. Dan juga ini dengan Bu Dina juga. Itu kan memberikan kesempatan berimbang kepada PT Oyo Rooms Indonesia untuk memberikan klarifikasi lah gitu. Walaupun memang sebenarnya sebelumnya di tanggal 25 Agustus itu mereka sudah melakukan press conference di mana ya ada beberapa yang menurut kita akan perlu ditanyakan lebih detail lagi. Namun hingga saat ini 2 kali undangan kita masih belum bersedia dari Oyo Rooms Indonesianya. Nah, kalau dari sebagai penutup ini, Bu Dina, kira-kira apa hal-hal yang mungkin bisa diberikan masukan dari Bu Dina sebagai praktisi hukum dan sekaligus dosen dan anggota BPSK, dan juga mungkin masukan terakhir yang bisa diberikan kepada pelanggan dari Oyo yang sempat merasakan ketidaknyamanan itu? Ya,
Secara khusus saya menyarankan kepada pelanggan ya agar tidak membiarkan perbuatan daripada pelaku usaha ini, tetapi lakukanlah upaya-upaya hukum. Toh juga di Indonesia ini menyediakan beberapa jalur untuk melakukan upaya hukum itu. Yang paling simpel dapat dilakukan untuk melakukan pengaduan di DPSK, atau kalau mau bersama-sama dapat dilakukan gugatan ke pengadilan, atau juga mengambil langkah hukum kepada tindak pidana ya, langkah hukum pidana. Saya kira ini perlu supaya kita menjadi konsumen yang bijak, menyadari apa yang merupakan hak kita, supaya lama-lama hak kita tidak tertindas, dan pelaku usaha juga akan mulai belajar untuk menjadi pelaku usaha yang jujur di dalam melakukan usahanya. Karena di kemudian hari kalau kita membiarkan hal kecil, saya kira hal ini akan menjadi besar, dan yang dirugikan adalah konsumen. Jadi selanjutnya saya sarankan jadilah menjadi konsumen yang bijak dan peduli akan haknya. Seperti itu Bang Yusi. Oke, demikian diskusi kami Tagar TV dengan saya Yosi Girsang bersama dengan dosen dan praktisi hukum sekaligus anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Bogor, Bu Dina Lara D. Butar-Butar SHMA. Terima kasih Bu Dina untuk waktu dan kesediaannya. Terima kasih Bang Yosi, sama-sama.